Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzeti Angelina Prabowo Putri dengan NIM 216121020, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas 5A. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata pelajaran akhlak dan tasawuf. Pertanyaan pertama, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, sebagaimana hadis yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya umat Islam? Baik. Hadis yang menyatakan sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, berarti Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti umat, bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja. Ini bukan berarti bahwa ilmu pengetahuan itu tidak penting, melainkan bahwa akhlak yang baik adalah pondasi di mana ilmu pengetahuan harus dibangun. Nabi Muhammad diutus untuk membimbing umat manusia dalam beribadah kepada Allah dan memperbaiki perilaku dan akhlak mereka. Ajaran Islam menekankan pentingnya karakter dan perilaku yang baik, seperti peribahasa akhlak di atas ilmu. Jadi, Nabi Muhammad dianggap sebagai contoh terbaik dalam hal ini. Oleh karena itu, meskipun pengetahuan itu penting, namun tidak cukup dengan sendirinya. Karakter yang baik diperlukan untuk menggunakan pengetahuan dengan cara yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah adalah bersalawat kepada beliau. Apa manfaatnya salawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang mashum dan sempurna? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuk berakhlak terhadap beliau. Meskipun beliau adalah manusia yang mashum dan sempurna, membaca salawat memiliki manfaat bagi orang yang membacanya. Di sini ada beberapa manfaat membaca salawat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mendapatkan pujian yang baik dari Allah di antara penghuni langit dan bumi. Yang kedua, mendapatkan balasan 10 salawat dari Allah. Yang ketiga, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Dan yang keempat, mencukupkan apa yang diinginkan seseorang. Yang kelima, menjadikan seorang hamba dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat kelak. Yang keenam, menjadi bentuk sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah. Yang ketujuh, mempermudah hajat seseorang. Yang kedelapan, menghapuskan kekafiran. Dan yang kesembilan ada meniadakan kekafiran bagi pembacanya dan membanjiri dengan kebaikan dan berkah. Dan yang terakhir yaitu menjadi pembimbing spiritual yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan juga membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW juga merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan atas jasa-jasanya dalam menyebarkan agama Islam dan membimbing umat manusia menuju kebaikan dan kebenaran. Baik, untuk pertanyaan ketiga atau yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak kepadanya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menjawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Namun, sebagai umat Islam, kita wajib berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur dan pengakuan atas kebesarannya. Ada beberapa bentuk akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mencintai Allah lebih dari apapun dan siapapun serta menjadikan firman-Nya sebagai pedoman hidup. Yang kedua, mencari dan berjuang untuk mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Yang keempat, menerima ketetapan Allah dengan ikhlas dan ridho setelah berusaha maksimal.
Yang kelima, memohon ampunan hanya kepada Allah. Yang keenam, bertobat kepada Allah. Yang ketujuh, tawakal atau bertawakal kepada Allah dan berserah diri kepada kehendaknya. Memiliki akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat erat kaitannya dengan tingkat keimanan seseorang. Semakin kuat imannya atau semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin baik pula akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa. Takwa adalah salah satu bentuk karakter yang paling penting dari karakter yang baik kepada Allah. Karena hal ini tuh mencangkup mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Takwa juga membawa banyak manfaat seperti mendapatkan berkah dan hidayah dan ampunan Allah. Nah, bentuk-bentuk lain dari karakter yang baik terhadap Allah termasuk memuji dan mengagungkannya, mencari perlindungannya, dan tulus dalam beribadah dan mengabdi kepadanya. Baik, terima kasih.